Sosok Heinrich Himmler muncul sebagai salah satu yang paling gelap pada abad ke-20, bukan karena pidato yang membara atau karisma yang menarik perhatian banyak orang, melainkan karena ketepatan ia mengubah birokrasi menjadi instrumen pemusnahan. Sementara para pemimpin Nazi lainnya berusaha bersinar dengan gerakan dan kata-kata, ia beroperasi dalam keheningan, menciptakan sebuah struktur yang mengubah setiap catatan, setiap berkas, dan setiap perintah tertulis menjadi bagian dari roda gigi kematian. Obsesinya terhadap kontrol membawanya merancang jaringan polisi yang meliputi mulai dari pengawasan sehari-hari hingga penghapusan sistematis orang-orang yang dianggap musuh rezim, dengan efisiensi yang menyembunyikan kekejaman di balik angka, kalender, dan istilah teknis. Di balik penampilan yang biasa-biasa saja dan kehidupan pribadi tanpa kemewahan, ia memimpin salah satu sistem represi paling luas dan teliti dalam sejarah yang mampu mengubah seluruh wilayah menjadi laboratorium teror yang terencana. Bagaimana akhir hayatnya di tengah keruntuhan Reich yang ia sendiri bantu pertahankan hingga saat-saat terakhir. Kemunculan tata tertib yang tak kenal ampun, Jerman sebelum penguasa baru. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, Jerman terikat pada persyaratan yang dipaksakan yang sepenuhnya mengubah situasi politik, teritorial, dan ekonominya. Di tengah panorama tersebut, otoritas yang mencoba mempertahankan ketertiban tertentu menghadapi penduduk yang tidak puas dan banyak keputusan tampak tidak memadai untuk menghentikan keresahan yang tumbuh di jalanan. Janji-janji rekonstruksi bertabrakan dengan kenyataan sehari-hari, di mana setiap keluarga merasakan beban kekalahan yang tidak semua orang terima sebagai hal yang adil. Ketidaksepakatan yang senyap itu tidak hanya diungkapkan dalam surat kabar, tetapi juga diwujudkan dalam kelompok-kelompok yang menolak setiap upaya kolaborasi dengan kekuatan pemenang. Di tengah skenario itu, mulailah muncul wacana yang berbicara tentang pengkhianatan, tentang kemerosotan internal, dan tentang perlunya merebut kembali kontrol dari dalam. Belum ada yang berbicara tentang perang baru, tetapi kata-kata yang beredar kuat di antara kaum muda sudah mengarah pada perubahan yang mendalam. Institusi-institusi mencoba menahan ketegangan tanpa mengganggu struktur rapuh yang masih menopang kehidupan politik negara. Pada saat yang sama, di kota-kota kecil dan kota-kota industri, beberapa kelompok baru mendapatkan kekuatan dengan cepat. Meskipun banyak yang hanya berupa pertemuan sederhana atau buletin cetak, yang lain mulai menarik perhatian karena ketegasan mereka dalam menentang tatanan hukum. Kekuatan militer telah dikurangi oleh perjanjian-perjanjian, tetapi beberapa perwira pensiunan tetap menjadi tokoh yang dihormati di kalangan sektor-sektor yang tidak menyembunyikan nostalgia mereka untuk tahun-tahun sebelumnya. Jalan-jalan dipenuhi dengan poster, pertemuan mendadak, dan simbol-simbol yang mengambil kembali lambang-lambang lama di bawah wacana baru. Dorongan itu dipicu oleh frustrasi, tetapi juga oleh visi yang mulai terbentuk di kalangan tertentu, di mana dibicarakan tentang persatuan, kekuatan internal, dan identitas kolektif. Selama dekade berikutnya, ketidakstabilan berlangsung terus-menerus. Tidak ada koalisi yang berhasil bertahan lama, dan setiap upaya pemerintahan baru tampak lebih lemah dari yang sebelumnya. Ketegangan sosial tumbuh tidak hanya karena kurangnya pekerjaan atau kenaikan harga, tetapi juga karena bentrokan yang meletus di pinggiran sistem. Kelompok-kelompok dengan ideologi yang berlawanan saling berhadapan di jalanan, sementara institusi-institusi mencoba mempertahankan penampilan normalitas. Struktur yang tersisa dari tatanan lama berusaha beradaptasi tanpa kehilangan hak istimewanya, dan banyak yang mencari perlindungan dalam wacana yang menawarkan arah yang jelas, tanpa ambiguitas atau konsesi. Ide-ide beredar dengan kuat, kadang-kadang disamarkan sebagai proposal ekonomi, kadang-kadang sebagai panggilan untuk kewajiban kolektif. Generasi baru tumbuh dengan ketegangan yang hadir di setiap sudut, dan kemungkinan transformasi radikal tidak lagi tampak jauh. Tahun-tahun berlalu dan bahasa politik mengeras. Aliansi berubah dengan cepat, tuduhan silang terjadi terus-menerus, dan keputusan yang diambil di ruang kekuasaan lebih didasarkan pada ketakutan daripada rencana. Sementara itu, beberapa kelompok yang sampai saat itu marginal mulai muncul di surat kabar dan di radio. Kehadiran mereka menjadi lebih terlihat,
dan para pemimpin mereka mulai menempati ruang yang sebelumnya ditolak bagi mereka. Perhatian beralih ke tokoh-tokoh yang berbicara tentang pemulihan, ketertiban, dan kepemimpinan yang tegas. Jenis pesan tersebut menyebar dengan mudah di antara mereka yang tidak lagi percaya pada mekanisme yang ada. Sedikit demi sedikit, beberapa nama memperoleh pengikut dan mulai didengarkan oleh mereka yang memiliki pengaruh. Proposalnya sederhana, berulang-ulang, dan tanpa celah. Mereka tidak mengajukan konsensus, melainkan pemaksaan visi tunggal tentang bagaimana kehidupan harus diorganisir di dalam negara. Di tengah transformasi itu, institusi tradisional terus melemah. Aturan yang menopang kehidupan politik diubah untuk memberi ruang bagi jenis otoritas baru. Beberapa menerima perubahan ini tanpa perlawanan, yang lain membenarkannya karena kenyamanan atau ketakutan. Struktur hukum disesuaikan untuk memungkinkan bentuk kontrol yang lebih langsung, sementara suara-suara kritis dipindahkan tanpa memerlukan gerakan besar. Dalam lingkungan itu, keputusan tidak lagi diambil melalui konsensus, melainkan melalui instruksi yang turun dengan cepat dan diterapkan tanpa diskusi. Gagasan kepatuhan mulai menggantikan tempat yang sebelumnya diisi oleh perdebatan. Struktur yang tersisa dari tatanan sebelumnya diserap oleh logika yang menolak segala bentuk oposisi. Ruang publik berubah, simbol diadaptasi, norma disatukan. Ini bukan lagi tentang meyakinkan, tetapi tentang memaksakan tanpa alternatif. Sejak saat itu, perbatasan berhenti menjadi batas teritorial sederhana. Pihak berwenang berkonsentrasi pada pembentukan proyek yang akan memperluas kontrol mereka di luar apa yang telah ditetapkan. Mereka berbicara tentang ruang, ekspansi, penataan ulang. Pembicaraan diplomatik digantikan oleh keputusan sepihak. Beberapa negara mencoba memperingatkan apa yang akan terjadi, tetapi peringatan mereka tidak mendapat tanggapan. Tindakan itu tidak disembunyikan, mereka progresif. Dengan setiap gerakan, reaksi internasional menjadi lebih lemah. Kemungkinan konflik yang lebih besar tidak lagi tampak tidak mungkin, tetapi banyak yang bersikeras untuk menghindarinya dengan biaya berapapun. Dalam lingkungan itu, wacana internal semakin radikal. Ini bukan lagi hanya tentang memimpin negara, tetapi tentang memproyeksikan model keluar, memodifikasi peta, menggusur mereka yang tidak cocok. Dengan berlalunya waktu, keputusan-keputusan menjadi lebih agresif. Fakta ditandatangani, garis-garis ditarik, intervensi di organisasi yang dalam konteks lain akan menjadi tidak terpikirkan. Gambar-gambar yang sebelumnya terbatas pada sektor-sektor tertentu menjadi umum di surat kabar, sekolah, dan jalan-jalan. Struktur diperkuat bukan dengan ide-ide baru, melainkan dengan penerapan yang ketat dari apa yang sudah ditetapkan. Hukum diadaptasi untuk memfasilitasi langkah-langkah tertentu, dan posisi kunci diisi oleh orang-orang yang dipilih karena kesediaan mereka untuk melaksanakan tanpa mempertanyakan. Dalam pertemuan-pertemuan yang sangat tertutup, rencana-rencana didiskusikan yang tidak lagi mempertimbangkan alternatif. Dalam konteks itu, bukan nama individu yang menonjol, tetapi seluruh logika yang tidak lagi membutuhkan pembenaran. Kekuasaan menjadi anonim, operasional, berpusat pada efisiensi. Keseimbangan sebelumnya ditinggalkan, digantikan oleh rantai keputusan vertikal yang bergerak maju tanpa jeda. Siapa yang berhasil menanamkan bentuk kontrol baru ini tanpa kebisingan, tanpa pidato, hanya dengan kekuatan mesin yang tampaknya berfungsi sendiri? Anak yang terobsesi dengan kemurnian. Heinrich Himmler lahir di Munich pada awal abad ke-20, di rumah di mana kepatuhan dan kesopanan lebih dari sekadar norma, melainkan pilar yang mendefinisikan perilaku sehari-hari. Dan sejak tahun-tahun awalnya, dia menyerap ide yang sangat jelas tentang apa artinya dididik dengan baik, menghormati hierarki, dan menjaga pengendalian diri, di mana kehormatan keluarga dan citra publik tidak dapat ditawar. Ayahnya, yang pernah menjadi tutor bagi calon Raja Bavaria, menjaga perilaku yang keras, menuntut, dan memperhatikan detail terkecil yang diterjemahkan menjadi kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan ritual, belajar terus-menerus, doa yang teliti, dan pengawasan permanen terhadap tindakan dan pikiran anak-anaknya. Dalam lingkungan disiplin itu, Himmler tumbuh dikelilingi oleh simbol-simbol Katolik, gambar-gambar orang kudus, aturan perilaku yang ketat,
penghormatan terhadap otoritas, dan penolakan implisit terhadap segala bentuk kelemahan atau penyimpangan moral yang akan menandai karakternya selamanya. Seiring bertambahnya usia, Heinrich mengembangkan obsesi terhadap keteraturan, kebersihan, dan kesopanan, tidak hanya dalam tingkat fisik, tetapi juga spiritual dan rasial. Sejak sangat muda, ia membawa buku harian di mana ia mencatat dengan teliti tidak hanya apa yang dilakukannya, tetapi juga apa yang dipikirkannya tentang lingkungannya, apa yang ingin ia ubah tentang dirinya sendiri, tujuan yang harus ia penuhi untuk menjadi lebih kuat, lebih murni, lebih layak dihormati. Catatan-catatan itu menunjukkan mentalitas yang kaku, dengan tuntutan diri yang hampir sakit-sakitan, dan perasaan bersalah permanen karena tidak mencapai standarnya sendiri. Ia menyensor pikiran-pikiran tidak murninya, mengkritik emosinya sendiri, dan menyusun rencana untuk mendominasi tubuh dan keinginannya dengan dingin yang sama, seperti saat ia mengatur dirinya untuk memenuhi rutinitas olahraga atau belajar. Agama Katolik, jauh dari menjadi pengalaman spiritual yang hangat, berfungsi dalam pikirannya sebagai kode disiplin yang mengingatkannya pada kewajibannya untuk tunduk pada cita-cita kesempurnaan yang tampaknya tidak pernah ia capai sepenuhnya. Pada tahun-tahun masa remaja, Himmler mulai menunjukkan minat pada isu-isu ras, kemurnian dan pengorbanan. Ia bukan hanya seorang pemuda yang ingin tahu tentang sejarah atau budaya kuno, tetapi seseorang yang sejak awal sudah menyaring segalanya melalui pandangan yang hierarkis, eksklusif, dan didasarkan pada superioritas Jerman dibandingkan dengan yang asing, yang sehat dibandingkan dengan yang sakit, yang bermoral dibandingkan dengan yang menyimpang. Tidak ada dalam tulisannya ekspresi keraguan, permainan, atau eksplorasi terbuka. Segala sesuatu yang muncul di luar kerangka moral pribadinya dianggap sebagai ancaman, ketidakmurnian, atau kelemahan. Ia membaca tentang perang, tentang kampanye militer masa lalu, tentang martir agama, tentang ksatria yang membela cita-cita tak tergoyahkan, dan ia merasa tertarik pada tokoh-tokoh yang berkorban demi tujuan yang lebih tinggi, di mana kematian adalah bentuk penebusan dan kekerasan. Jika dibenarkan oleh suatu cita-cita, bukanlah kejahatan, melainkan ekspresi keberanian. Di lingkungan keluarga tercium kekaguman terhadap hal-hal tradisional, aristokrat, dan nasionalis. Dan meskipun ayahnya tidak menyatakan diri sebagai seorang antisemit, ia berbagi banyak gagasan tentang perlunya melestarikan akar Jerman, persatuan rakyat, dan pertahanan adat istiadat dari apa yang datang dari luar. Suasana itu secara langsung memengaruhi Himmler, yang seiring berjalannya waktu mulai memasukkan ide-ide yang lebih radikal tentang ras, darah, dan bangsa. Di masa mudanya, ia sudah menunjukkan pandangan yang menyimpang tentang wanita, yang ia lihat sebagai makhluk yang harus murni, tertutup, patuh, dan secara moral tak tercela. Dalam buku hariannya tidak ada jejak keinginan cinta yang bebas atau spontan, melainkan harapan untuk menemukan seorang pendamping yang sesuai dengan skema kemurnian, kesetiaan, dan peran ibu yang fungsional bagi proyek nasionalnya. Pada saat yang sama, represi emosional itu bertepatan dengan kesulitan seksualnya yang ia akui dalam tulisannya dengan campuran rasa malu, frustrasi, dan tekad untuk memperbaiki diri melalui pengendalian diri. Impotensi itu tidak hanya fisik, tetapi juga ketidakmampuan untuk terhubung dengan kemanusiaan dari tempat kerentanan atau kasih sayang. Setibanya di universitas, Himmler mulai belajar agronomi. Meskipun minatnya yang sebenarnya tetap terpusat pada hal-hal ideologis, spiritual, dan ras. Sementara menghadiri kuliah, ia menghabiskan waktu berjam-jam menulis tentang nasib rakyat Jerman, perlunya meregenerasi bangsa, perjuangan melawan kemerosotan moral, dan tugas pemuda seperti dirinya untuk menjadi elit baru yang akan memimpin negara menuju pemulihan nilai-nilai yang hilang. Pada tahun-tahun itu ia belum menjadi bagian dari partai politik manapun, tetapi ia sudah menjalin kontak dengan kelompok mahasiswa nasionalis dan paramiliter yang menolak Republik Weimar, meremehkan parlementarisme, dan memimpikan kebangkitan kembali semangat Jerman.
Organisasi-organisasi itu yang seringkali kecil dengan corak esoteris atau ksatria menawarkan ruang bagi Himmler di mana ia dapat memproyeksikan identitas obsesifnya dalam kerangka tindakan konkret, di mana ia dapat menyalurkan frustrasi pribadinya dalam wacana tentang kemurnian ras, kehormatan nasional, dan perlunya pengorbanan. Pada periode itu juga ia semakin mendekati lingkaran yang sangat antisemit. Bukan secara marginal atau kebetulan, tetapi sebagai bagian dari pencarian sadar akan rasa memiliki, penegasan ideologis, koherensi dengan keyakinannya sendiri tentang ketertiban dan kebersihan, yang kini diterapkan pada tubuh kolektif rakyat Jerman. Ia mulai membaca teks-teks yang menyalahkan orang-orang Yahudi atas kemerosotan moral, keruntuhan ekonomi, kekalahan militer, dan dugaan kehancuran spiritual Jerman. Dan alih-alih mempertanyakan ide-ide itu, ia menggabungkannya sebagai kebenaran yang mengonfirmasi apa yang sudah ia rasakan, bahwa ada korupsi internal yang harus dimurnikan, bahwa ada musuh yang menyusup yang harus disingkirkan, dan bahwa masa depan hanya mungkin jika integritas tubuh nasional dipulihkan. Pada waktu yang sama, sosok martir memperoleh makna baru baginya, bukan lagi hanya tentara atau orang suci, tetapi juga pemimpin yang siap melakukan apa saja untuk memurnikan rakyatnya, bahkan jika itu berarti menghancurkan. Dalam kehidupan universitasnya, ia tidak cemerlang secara akademis, juga tidak menonjol karena karisma atau kapasitas kepemimpinan langsungnya. Ia lebih bersifat tertutup, teliti, terobsesi dengan rutinitasnya, dan sangat tertutup. Meskipun demikian, ia mempertahankan kehidupan batin yang sangat aktif, di mana setiap kegagalan, setiap kesalahan, setiap keinginan yang ditekan, memupuk proyek ideologis yang semakin tertutup, semakin eksklusif, dan semakin radikal. Di lingkungannya, ia sudah dipandang sebagai seseorang yang terobsesi, terlalu kaku, tetapi di kalangan kelompok nasionalis tertentu, justru ketidakkompromian itulah yang membuatnya menarik. Ia bukanlah seorang intelektual, tetapi seorang penganut absolut. Ia bukan seorang penghasut publik, tetapi seorang murid fanatik dari ide-ide yang mulai beredar lebih kuat di pinggiran nasionalisme baru. Sementara banyak pemuda teralihkan oleh politik sesat, ia terus menulis tentang nasib rasial, identitas Jerman, perlunya kemurnian, dan pembangunan tatanan baru. Dan meskipun ia tidak pernah menduduki posisi sentral di antara teman-temannya, ia sudah menunjukkan penyerahan diri total pada prinsip-prinsip itu yang menjauhkannya dari yang lain, menandai jalan yang semakin kaku, di mana pemujaan terhadap disiplin dan kepatuhan mulai terbentuk sebagai satu-satunya model yang mungkin. Di antara pemikirannya yang paling sering diulang adalah gagasan bahwa kebesaran suatu bangsa tidak dapat bergantung pada wacana demokratis, pemilihan umum terbuka, atau kesepakatan antar partai, melainkan pada kemauan kuat yang diwujudkan oleh individu-individu yang memiliki kemurnian internal dan visi moral yang tidak fleksibel. Keyakinan itu tidak muncul dari bacaan filosofis yang rumit, melainkan dari lingkungan terdekatnya, dari ide-ide yang beredar di kalangan pensiunan militer, profesor konservatif, dan mahasiswa yang kecewa dengan keadaan negara. Dalam lingkungan yang subur ini, ia mengembangkan pandangan Manikean, di mana kekacauan dan kemerosotan hanya dapat dilawan dengan ketertiban, disiplin, dan pembersihan etnis, meskipun pada saat itu ia masih belum berani mengungkapkannya dengan jelas. Meskipun demikian, dalam tulisannya sudah terlihat unsur-unsur yang kemudian akan menjadi bagian sentral dari pemikirannya. Pemujaan terhadap kepatuhan, obsesi terhadap darah, dan penghinaan terhadap segala sesuatu yang dianggapnya lemah atau tidak murni. Aspek kunci lain dari tahap ini adalah hubungan dekatnya dengan saudaranya Gebhardt yang berbeda dengannya, berhasil menonjol secara akademis dan memantapkan dirinya sebagai tokoh publik dengan karir yang terhormat. Perbandingan konstan itu sangat memengaruhinya karena ia merasa tertutup dan kurang sukses dalam lingkungan keluarga yang menghargai keunggulan, kehadiran yang tegas, dan pengakuan eksternal. Meskipun mereka mempertahankan hubungan dekat, Heinrich hidup dengan perasaan bahwa ia harus membuktikan sesuatu, bahwa ia harus mencapai misi yang berbeda, yang lebih transendental, meskipun ia belum tahu bagaimana atau kapan.
Kebutuhan untuk menonjol tanpa memiliki sarana sosial atau politik yang jelas memperkuat kecenderungannya untuk mengisolasi diri, tetapi juga mendorongnya untuk berfantasi tentang proyek-proyek besar di mana ia, dari posisi tersembunyi, dapat menjadi arsitek transformasi yang mendalam. Secara paralel, Himmler mulai tertarik secara lebih aktif pada gerakan paramiliter dan organisasi pemuda berorientasi nasionalis. Meskipun partisipasinya tidak menonjol, ia tetap menjalin kontak konstan dengan kelompok-kelompok yang mempromosikan pemulihan kehormatan Jerman, penolakan terhadap perjanjian internasional, dan perjuangan melawan segala sesuatu yang mereka anggap pengkhianatan internal. Ia menghadiri parade, mendengarkan pidato yang berapi-api, dan mulai mengagumi tokoh-tokoh yang berbicara dengan tegas tentang perlunya mengusir unsur-unsur yang dianggap asing bagi tubuh bangsa. Pandangannya tentang orang-orang Yahudi juga berkembang selama periode itu, beralih dari ketidakpercayaan yang diwarisi dari lingkungan keluarga menjadi keyakinan yang lebih rumit di mana ia mengidentifikasi mereka sebagai musuh organik tatanan, moral, dan ras. Meskipun ia belum mengungkapkannya secara publik dengan kekerasan, tulisannya sudah menunjukkan konstruksi mental di mana antisemitismenya bukanlah pendapat, tetapi suatu kepastian. Sang birokrat kengerian langkah awal di SS. Pada tahun 1930, Himmler sudah memiliki posisi stabil dalam aparatur partai dan sepenuhnya terserap dalam tugas-tugasnya di barisan nasionalis. Meskipun masih menjadi pria yang tidak menonjol dalam pandangan publik, ia yakin bahwa pekerjaan administratifnya dan kesetiaan absolutnya menjadikannya tak terpisahkan. Gaya kepemimpinannya yang teliti dan berfokus pada detail terkecil mulai terbentuk tepat ketika ia diberi kendali nyata atas sebuah organisasi yang hingga saat itu tidak memiliki lebih dari sekadar bobot simbolis. SS. Pada tahun yang sama, kelompok SS masih merupakan fraksi kecil dalam gerakan tersebut tanpa fungsi yang jelas atau struktur yang solid. Mereka secara formal berada di bawah SA dan tidak memiliki otonomi nyata yang membuat Himmler frustrasi karena ia sudah melihat tujuan lain untuk unit tersebut. Idenya adalah mengubahnya menjadi inti yang tertutup, dipilih dengan cermat, di mana setiap anggota mewakili perpaduan spesifik antara kepatuhan, penampilan fisik, dan kecenderungan ideologis. Dalam ucapan dan tulisannya, sudah muncul sketsa awal tentang apa yang kemudian akan ia definisikan sebagai kelompok ras yang istimewa yang akan tetap terpisah dari sisa rakyat. Seiring pertumbuhan SA yang tak terkendali, Himmler bersikeras bahwa SS tidak dapat meniru model ekspansi yang tidak teratur itu. Sementara SA merekrut ribuan orang dan mengadakan aksi jalanan dengan kekerasan, ia menginginkan agar SS tetap kecil, terstruktur, dan dikendalikan dari pusat. Dalam banyak kesempatan, ia menolak untuk menerima anggota baru hanya karena jumlah mereka banyak. Baginya, yang penting bukanlah kuantitas, melainkan kualitas, dan kualitas itu harus diukur tidak hanya dari penampilan luar mereka, tetapi dari komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip yang sudah ia anggap esensial, kepatuhan, kemurnian etnis, dan keheningan. Seiring dengan ekspansi yang terkendali dari korps yang ia pimpin, ia mulai menerapkan serangkaian catatan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat itu. Ia menuntut formulir terperinci, berkas pribadi, pemantauan konstan, dan izin sebelumnya untuk setiap kegiatan. Tujuannya jelas, agar setiap individu di dalam SS diamati sejak masuk hingga perilaku sehari-hari mereka. Dalam waktu singkat, bahkan anggota yang paling lama pun mendapati diri mereka dikelilingi oleh dokumen, peraturan internal, dan peninjauan berkala. Keahliannya sebagai penyelenggara mendapat dukungan dari tokoh-tokoh yang berbagi metodenya. Ia bekerja erat dengan Dare dan aktivis sayap ras lainnya yang berpendapat bahwa negara membutuhkan elit baru, tidak hanya politis, tetapi juga biologis. Ide ini meresap jauh ke dalam diri Himmler, yang mulai berbicara tentang SS sebagai semacam tatanan rasial yang akan melanggengkan dirinya dari waktu ke waktu melalui perkembangbiakan selektif, pengawasan terhadap pasangan, dan disiplin yang ketat yang akan mencegah percampuran dengan masyarakat lainnya. Di mata banyak orang, visi itu tampak marginal, tetapi ia menjadikannya normatif di dalam kelompoknya tanpa memerlukan persetujuan eksternal.
Pada tahap ini Himmler belum memiliki jabatan formal dalam aparatur keamanan negara, tetapi langkah-langkahnya sudah mengarah ke arah itu. Ia yakin bahwa pengawasan tidak boleh diserahkan kepada militer atau polisi tradisional, melainkan kepada struktur paralel yang setia kepada partai dan proyek keras. Oleh karena itu, ketika ia mengusulkan penunjukan baru atau rotasi internal, ia melakukannya dengan mempertimbangkan logika ganda itu: efisiensi birokrasi dan kemurnian ideologis. Beberapa orang melihatnya sebagai pegawai kantor yang berlebihan, memperhatikan detail yang tidak penting, terobsesi dengan pengendalian daftar, seragam, dan izin. Namun, ketelitian itulah yang membedakannya. Sementara pemimpin partai lain mendasarkan otoritas mereka pada popularitas atau penggunaan kekerasan, Himmler membangun kekuasaan dari administrasi, membentuk aturan, prosedur, dan ritual internal yang, seiring waktu, akan memberinya kendali absolut atas mereka yang mematuhinya. Salah satu tujuan tetapnya adalah mengurangi semua ambiguitas. Jika sesuatu tidak tertulis, itu menjadi mencurigakan. Jika suatu gerakan tidak diizinkan, itu menjadi tidak dapat diterima. Dan jika suatu keraguan tidak diselesaikan dari atas, itu harus dihilangkan. Di bawah logika itu, struktur komandonya menjadi lebih hierarkis, dengan perantara yang semakin disiplin dan catatan yang semakin menyeluruh. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, organisasi yang dimulai sebagai kelompok tambahan menjadi memiliki logikanya sendiri, sistem seleksi sendiri, dan visi yang berbeda tentang peran yang harus dimainkannya di masa depan. Apa yang dicapai orang lain melalui pidato, ia tetapkan melalui peraturan dan pengawasan internal. Sosok Himmler masih belum terlihat oleh masyarakat umum, tetapi di dalam lingkaran inti rezim yang paling sempit, ia mulai dianggap sebagai seseorang yang mampu mengubah konsep yang kabur menjadi mekanisme operasional yang konkret. Pengaruhnya tidak dibangun dalam rapat umum atau gerakan teatrikal, tetapi dalam pengelolaan internal, formulir, instruksi tertulis, prosedur yang ketat. Di bawah arahannya, SS berhenti menjadi kelompok tambahan dan menjadi organisasi dengan karakter sendiri, terdiri dari anggota yang tidak hanya mengenakan seragam yang berbeda, tetapi juga bertindak, berpikir, dan merespons sesuai dengan logika yang dirancang dari mejanya. Kedekatannya dengan Hitler, meskipun terbatas, diperkuat berkat kegunaan itu. Sementara pemimpin lain saling berdebat atau menimbulkan konflik, Himmler hanya memenuhi tugas. Ia tidak mencari pusat perhatian, tidak menuntut tempat dalam daftar, dan tidak mengajukan persyaratan. Ia hanya meminta ruang untuk mengatur, waktu untuk mencatat, dan izin untuk memilih. Itu sudah cukup untuk membangun sesuatu yang tampaknya terlihat kecil, tetapi sudah mengandung elemen-elemen kekuasaan paralel yang akan berkembang pesat. Seiring berjalannya tahun 1931, Himmler sudah yakin bahwa SS membutuhkan struktur yang solid dan fungsi yang berbeda dari sekadar unit dekoratif partai. Ia mulai merancang organisasi dengan aturan tertutup, hierarki yang ketat, dan ritual yang dirancang untuk memperkuat rasa memiliki. Siapapun yang bercita-cita untuk masuk harus melewati penyaringan pribadi, keluarga, dan ras, dan kemudian menjalani pelatihan berdasarkan kepatuhan tanpa syarat. Bahkan menjadi seorang nasional sosialis yang setia tidak cukup jika persyaratan biologis atau perilaku yang dituntut tidak dipenuhi. Ide sentralnya adalah membentuk komunitas tertutup di mana garis keturunan dan perilaku dinilai di bawah logika yang sama. Ini bukan hanya tentang bersimpati dengan gerakan atau mematuhi perintah, tetapi tentang menjadi milik kasta baru yang dirancang untuk memengaruhi masa depan negara. Oleh karena itu, organisasi internal mulai dibagi menjadi unit-unit spesifik. Beberapa mengendalikan disiplin internal, yang lain mengumpulkan data tentang musuh-musuh rezim, dan yang lainnya bertugas mengawasi anggota itu sendiri. Meskipun strukturnya masih kecil, Himmler menjalankan kontrol mutlak. Ia membaca laporan, memutuskan promosi, memvalidasi penerimaan, dan memerintahkan pengusiran. Setiap berkas melewati kantornya. Nafsunya untuk mengendalikan diterjemahkan menjadi pencatatan yang teliti tentang kehidupan, perilaku, dan lingkungan keluarga setiap anggota. Semuanya menjadi bagian dari arsip pusat, yang hanya ia yang memiliki akses penuh.
Pada masa itu juga ia mulai mendorong ide yang kemudian menjadi kunci, pembentukan elit ras yang akan menggantikan kelas penguasa lama. Untuk itu, ia memberlakukan aturan tentang pernikahan, latar belakang keluarga, perilaku pribadi, dan hubungan personal. Kriterianya jelas, setiap penyimpangan harus dideteksi, dicatat, dan dikoreksi. Seiring waktu, ritual berlipat ganda. Sumpah kepada Hitler menjadi syarat masuk yang tidak bisa ditawar. Ditetapkan tanggal-tanggal simbolis, norma-norma salam, formula penyebutan, dan kode berpakaian. Himmler menuntut agar semuanya dihormati dengan ketat dan setiap kesalahan dihukum dengan sanksi atau pemisahan segera. Secara paralel, ia mendorong proses profesionalisasi. Meskipun SS belum menjadi kekuatan militer berskala besar, ia memperkenalkan pelatihan fisik dan aturan disiplin yang ketat. Baginya, sangat penting bagi setiap anggota untuk memahami peran historis yang telah ditetapkan untuk mereka di luar antusiasme atau kepatuhan. Ia juga mulai mengonsolidasikan aliansi di dalam partai. Meskipun ia tidak memiliki karisma seperti pemimpin lain, gaya tertutupnya dan kemampuannya membangun jaringan yang efisien membuatnya berharga. Ia tahu cara mengisi ruang yang ditinggalkan oleh perselisihan internal dan metodenya berhasil terutama di daerah di mana pemimpin lain gagal dalam menegakkan ketertiban. Di Baviera di mana kendalinya diperkuat dengan lebih cepat. Di sana ia menerapkan model perekrutannya dengan ketelitian, mengatur acara dengan disiplin, dan mencapai pengakuan bahkan di antara para musuh. Kombinasi ketertiban, mistisisme, dan efisiensinya membuatnya menonjol dalam gerakan tersebut. Hitler memperhatikan hal itu dan memberinya ruang untuk mereplikasi sistem itu di wilayah lain. Sejak saat itu, Himmler mulai bertindak seolah-olah SS sudah menjadi institusi negara. Meskipun mereka masih berada di bawah kendali formal partai, ia memerintahkan agar laporan datang tepat waktu, agar aturan diterapkan secara seragam, dan agar setiap ketidakhadiran tanpa alasan dihukum dengan pengusiran. Itu bukan hanya cara untuk memaksakan otoritas, tetapi strategi untuk membangun badan yang homogen yang dapat beroperasi di seluruh negara dengan logika yang sama. Pada tahun 1933, ketika Hitler mengambil alih kekuasaan, jumlah SS sudah berlipat ganda. Meskipun mereka lebih kecil dari SA, struktur internal mereka, kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan, dan sistem seleksi yang ketat memberi mereka identitas yang berbeda. Mereka tidak terlihat, tetapi mereka kohesif, dan itulah yang ditawarkan Himmler, kekuatan yang disiplin, tanpa ambisi individu atau kepemimpinan alternatif. Pada tahun yang sama, ia berhasil mengambil alih kendali polisi politik Baviera. Meskipun secara formal masih menjadi bagian dari negara, operasionalnya mulai dikoordinasikan dari kantor-kantor SS. Himmler menerapkan metode-metodenya di sana, pengawasan konstan, penyusunan daftar, pelacakan pergerakan, dan pembuatan laporan mingguan. Itu adalah uji coba nyata pertamanya untuk kendali total. Sejak saat itu, perannya berhenti hanya sebagai pengorganisasi. Ia telah membangun jaringan yang mampu mengawasi musuh, anggota partai, dan bahkan warga sipil. Logika pengamatan berkelanjutan itu menjadi model operasional yang kemudian akan meluas ke seluruh negara. Ia bukan lagi sekadar pejabat yang efisien. Ia adalah kepala pasukan yang mulai beroperasi dengan kemandirian total. Meskipun secara formal ia bertanggung jawab kepada Hitler, tidak ada keputusannya yang melewati peninjauan. Otoritasnya penuh dan aturannya diberlakukan di setiap sudut tempat SS beroperasi. Apa yang dimulai sebagai unit pengawal kecil, kini menjadi tulang punggung polisi internal yang sedang berkembang. Perubahan itu tidak instan, tetapi Himmler sudah membayangkannya. Ia berbicara tentang mendirikan sekolah khusus untuk melatih para pemimpin, menetapkan kriteria reproduksi untuk melestarikan kemurnian kelompok, dan mengubah SS menjadi entitas yang melampaui partai itu sendiri. Proyeknya tidak bersifat sementara, ia berusaha memengaruhi arah historis negara dalam jangka panjang. Pada akhir tahun itu, sosoknya sudah dikenal di kalangan kekuasaan, bukan karena pidato atau penampilan publik, tetapi karena efisiensi diamnya, karena penciptaan struktur yang kaku, karena memaksakan aturan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Dalam cara beroperasi yang diperhitungkan, itu terletak asal-usul kenaikannya. Himmler membangun kekaisaran, negara di dalam negara. Sementara kalender bergerak menuju musim panas 1934,
Himmler bukan lagi sekadar penyelenggara yang efektif atau kepala yang disiplin dari kelompok pengawal, melainkan sosok yang mulai menempati ruang yang semakin luas dalam mesin rezim. Konsolidasi pengaruhnya menjadi jelas selama hari-hari menjelang yang disebut Malam Pisau Panjang. Melalui saluran diskret, Himmler dan Heydrich menyampaikan laporan kepada Hitler di mana mereka menunjukkan bahwa Ernst Röhm, pemimpin SA, berkonspirasi untuk menyerap SS di bawah kendalinya. Meskipun tuduhan-tuduhan itu tidak didukung oleh bukti langsung, tuduhan-tuduhan itu disajikan sebagai ancaman serius yang menuntut tanggapan segera. Saat itulah pembersihan itu dieksekusi. Malam 30 Juni 1934 menandai titik balik. SS berpartisipasi dalam penangkapan dan eksekusi puluhan pemimpin SA, menyegel kesetiaan langsung mereka kepada Hitler dan menyingkirkan saingan internal mereka. Keesokan harinya, Himmler tidak lagi memiliki hambatan hierarkis dalam aparatur keamanan partai. Dengan disingkirkannya Röhm dan pemimpin lain yang tidak diinginkan, SS memperoleh otonomi operasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hitler memberi penghargaan kepada Himmler atas perannya dengan memberinya ruang gerak yang lebih besar. Dalam konteks itulah akses SS ke polisi negara dikonsolidasikan. Pertama, Himmler diangkat menjadi kepala polisi Baviera. Kemudian, kekuasaan itu meluas ke seluruh Jerman. Gestapo, yang sampai saat itu bertanggung jawab kepada struktur regional, disatukan di bawah otoritas SS, begitu juga dengan polisi kriminal. Sebuah arsitektur kelembagaan dirancang di mana seluruh aparatur pengawasan, penindasan dan kendali pada kenyataannya berada di tangan Himmler, meskipun secara formal melekat pada badan-badan negara. Melalui tangan kanannya, Reinhard Heydrich, jaringan pengawasan diorganisir yang mencakup mulai dari informan lokal hingga unit penindasan bergerak. Semuanya diarsipkan, data disilangkan, daftar dibuat, dan penangkapan direncanakan dengan presisi bedah. Secara paralel, Himmler memodifikasi sifat kamp-kamp konsentrasi. Apa yang awalnya merupakan ruang penahanan dadakan beralih berfungsi sebagai lembaga pendidikan ulang dan hukuman ideologis. Unsur-unsur yang paling sewenang-wenang dihilangkan dan diberlakukan norma-norma internal, hierarki, mekanisme kendali, dan pengawasan. Himmler tidak hanya berusaha menghukum musuh-musuh rezim, tetapi menundukkan mereka pada proses transformasi. Kepatuhan tidak hanya dituntut, tetapi dibangun melalui pukulan, pengawasan, dan degradasi berkelanjutan. Mereka yang selamat keluar dengan kemauan yang hancur atau diubah menjadi bagian yang berguna bagi sistem. Kamp-kamp diperluas dan diprofesionalkan. Dachau menjadi model, baik dalam fungsinya maupun strukturnya. Para penjaga direkrut dari antara anggota SS yang paling berkomitmen ditetapkan giliran kerja, aturan disiplin internal, dan dilarang segala improvisasi. Setiap keputusan harus dicatat, setiap hukuman dibenarkan. Model kontrol itu juga meluas ke sistem pemasyarakatan umum. Himmler menekan untuk mereformasi penjara, memperkenalkan kriteria politik dalam seleksi personel, dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap mereka yang ia anggap berpotensi berbahaya, bahkan jika mereka belum melakukan kejahatan. Logikanya jelas, alih-alih menghukum apa yang sudah dilakukan, ini adalah tentang mengantisipasi segala bentuk penyimpangan. Ide pencegahan demi keamanan rakyat ini adalah salah satu landasan pendekatan baru. Dibuatlah dasar hukum yang ambigu yang memungkinkan pemenjaraan individu tanpa pengadilan formal dengan alasan bahwa perilaku masa depan mereka merupakan risiko. Dalam praktiknya, ini mengubah polisi menjadi hakim dan pihak yang berkepentingan dan membubarkan pemisahan antara hukum pidana dan pengawasan politik. Hukum tidak lagi menjadi batasan, tetapi menjadi instrumen yang dapat dibentuk di tangan aparatur represif. Himmler secara langsung mengawasi penerapan pedoman baru ini dan menuntut laporan yang konstan. Pada saat yang sama, didoronglah pemujaan kepatuhan mutlak. Ditetapkanlah manual perilaku untuk anggota SS, kode kesetiaan, sumpah pribadi kepada Hitler, dan protokol untuk kehidupan pribadi. Yang penting bukan hanya apa yang dilakukan dalam tugas resmi, tetapi juga bagaimana seseorang hidup, dengan siapa berbagi rumah, apa yang dibaca, untuk apa waktu luang digunakan. Pengawasan bersama didorong.
Setiap anggota harus mengamati rekan-rekan mereka, melaporkan setiap penyimpangan, sekecil apapun. Idealnya bukan hanya tentara yang patuh, tetapi pejabat yang secara moral tak tercela, bersedia memberikan segalanya untuk Führer. Logika ini meresap ke semua tingkatan. Promosi diputuskan tidak hanya berdasarkan prestasi operasional, tetapi juga kemurnian ideologis. Latar belakang keluarga, hubungan pribadi, tingkat komitmen terhadap cita-cita ras, semuanya dievaluasi. Himmler, dikelilingi oleh kader teknis dan birokrat fanatik, membaca setiap berkas sebelum mengizinkan kenaikan pangkat atau penerimaan. Pencatatan sistematis menjadi komponen sentral dari mekanisme tersebut. Dikumpulkanlah folder yang menyeluruh, diklasifikasikan profil individu, diarsipkan sidik jari, gambar, laporan perilaku, dan evaluasi mental. Tidak ada yang luput dari kendali dokumentasi. Fiksasi untuk memiliki semuanya secara tertulis berfungsi sebagai dasar yang netral untuk membenarkan setiap keputusan. Jika seseorang harus dipindahkan atau diberi sanksi, cukup dengan menunjukkan berkasnya. Penampilan ketelitian teknis dalam setiap tindakan disipliner itu adalah salah satu pilar di mana Himmler mengartikulasikan aparatur kendalinya. Selama tahun-tahun itu, Himmler bertujuan tidak hanya untuk memusatkan kendali polisi, tetapi untuk mengintegrasikan semua fungsi penindasan, indoktrinasi, dan pengawasan di bawah satu hierarki. Untuk mencapai hal itu, ia mulai menggabungkan unit-unit yang sebelumnya bertindak terpisah. Polisi keamanan dan polisi kriminal dikelompokkan dalam satu kantor pusat, sementara struktur regional menjadi bawahan arahan yang seragam. Otonomi lokal dihilangkan, diperkenalkan direktur dengan pelatihan ideologis, dan dipasang delegasi SS di setiap administrasi. Tidak cukup hanya dengan menangkap atau mengawasi, tujuannya adalah menanamkan logika tunggal di seluruh wilayah. Laporan yang dikirim ke Himmler ditinjau satu persatu, dikoreksi ketika menyimpang dari garis, dan digunakan untuk memutuskan transfer, hukuman, atau kenaikan pangkat. Begitulah cara dibangun sistem di mana setiap tingkatan melapor ke tingkat berikutnya tanpa kekosongan otoritas atau ruang untuk perbedaan pendapat. Ekspansi aparatur kepolisian bukanlah akumulasi fungsi yang sederhana, melainkan restrukturisasi yang bertujuan untuk menghapus perbedaan antara partai dan negara. Himmler menganggap bahwa keamanan rezim tidak dapat bergantung pada undang-undang formal, melainkan pada pengawasan proaktif berdasarkan kriteria politik. Oleh karena itu, ia mendorong pembentukan unit-unit yang bertindak tanpa batasan hukum, seperti kelompok yang bertugas menyelidiki pendapat yang bertentangan dengan rezim, mencatat kegiatan budaya, menyadap surat-menyurat, atau menyusup ke dalam asosiasi sipil. Setiap tindakan dilegalkan a posteriori, melalui dekret-dekret yang tidak jelas yang memberikan otoritas khusus kepada mereka yang bertindak atas nama rakyat Jerman. Dengan cara itu, pengecualian menjadi norma. Apa yang di rezim lain akan dianggap sebagai penyalahgunaan, kini dipromosikan sebagai kewajiban. Dalam pidato internal, Himmler bersikeras bahwa kesadaran lebih penting daripada peraturan. Secara paralel, dikembangkan narasi ideologis yang membenarkan struktur kekuasaan total ini. SS tidak dipandang sebagai badan bersenjata biasa, melainkan sebagai tatanan yang ditujukan untuk melestarikan kemurnian rakyat. Gagasan misi historis ini diperkuat dengan kursus pelatihan, upacara, ritual, dan bacaan wajib. Dipilih teks-teks yang berbicara tentang perjuangan biologis, warisan rasial, dan kepatuhan suci. Himmler menampilkan dirinya sebagai pemandu moral, bukan sebagai kepala administrasi. Ia mengelilingi dirinya dengan simbol, seragam ketat, lambang, dan sumpah, semuanya dengan tujuan memberikan SS identitasnya sendiri, bahkan lebih unggul dari partai. Logika kepercayaan yang sama yang diterapkan pada struktur kendali juga dipindahkan ke camp-camp, di mana laporan internal harus mencerminkan hasil yang konkret. Himmler menuntut untuk mengetahui berapa banyak narapidana yang telah mengubah perilaku mereka, berapa banyak yang dianggap elemen yang dapat dimanfaatkan, berapa banyak upaya sabotase yang telah dicegah, dan bagaimana kinerja fisik setiap kelompok. Mentalitas produktivitas yang berorientasi pada hukuman ini mengubah setiap tubuh menjadi bagian fungsional. Berguna jika patuh, jika berkinerja, jika dapat dijinakkan. Mereka bahkan diklasifikasikan berdasarkan keterampilan, latar belakang, dan tingkat reintegrasi yang mungkin.
Kamp bukan lagi ruang yang serampangan, melainkan mekanisme yang dipoles, dirancang untuk mengubah atau memusnahkan. Logika yang sama diterapkan pada kehidupan internal aparatur SS. Pernikahan dievaluasi, pasangan disetujui oleh komite seleksi, anak-anak dicatat sebagai bagian dari proyek eugenika. Para anggota diharapkan mereproduksi ras ideal, mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai kemurnian, dan menghindari penyimpangan pribadi apapun. Korps SS bukan hanya struktur komando, itu adalah komunitas ideologis yang lengkap, dengan norma-norma sendiri, sanksi internal, dan skala kemurnian. Himmler mencadangkan hak untuk campur tangan dalam setiap urusan pribadi bawahannya. Ia membaca laporan tentang hubungan intim, meninjau catatan medis, menyarankan perawatan, dan bahkan melarang ikatan keluarga tertentu jika ia menganggapnya tidak pantas. Semuanya tunduk pada evaluasi politik. Konsep pembersihan internal tidak hanya diterapkan pada musuh eksternal. Di dalam aparatur itu sendiri, pembersihan konstan dikembangkan. Setiap tanda keraguan, setiap ekspresi kelemahan, setiap kontak dengan lingkungan yang tidak selaras dapat menjadi alasan penyelidikan. Para perwira dievaluasi secara berkala, dikenakan ujian kesetiaan, dan dihadapkan pada audit pribadi. Kenaikan pangkat diputuskan tidak hanya berdasarkan prestasi operasional atau efisiensi, tetapi berdasarkan reputasi moral di dalam korps. Dengan demikian, terciptalah struktur di mana setiap individu harus menunjukkan diri lebih setia, lebih berkomitmen, dan lebih waspada daripada yang lain. Tidak ada ruang untuk netralitas, inisiatif ideologis dituntut. Logika persaingan untuk kepatuhan ini adalah salah satu pilar yang menopang model tersebut. Dengan aparatur itu berfungsi, Himmler telah mencapai apa yang sedikit orang sebelum dia lakukan. Menggabungkan partai, negara, dan badan ideologis dalam satu struktur operasional tunggal. Ia mengendalikan polisi, kamp, pengadilan internal, pelatihan ideologis, politik ras, dan kehidupan pribadi ribuan individu. Tidak ada seorang pun di rezim yang memiliki kekuasaan yang begitu luas dan pada saat yang sama terartikulasi secara tak terlihat. Hitler mempercayainya bukan karena karisma atau kemampuan militer, tetapi karena metodenya. Himmler tidak berimprovisasi, tidak berdebat, tidak memamerkan rencananya di depan umum, ia hanya melaksanakannya dan menyempurnakannya hari demi hari. Begitulah cara perannya dikonsolidasikan sebagai arsitek sistem represif dan sebagai sosok sentral dari model dominasi yang tidak membutuhkan tepuk tangan untuk menopang dirinya sendiri, hanya pengawasan, arsip, dan kepatuhan. Insinyur pemusnahan, perang dan solusi akhir. Kantor penempatan kembali yang ia pimpin memiliki struktur paralel dengan negara, dengan agen-agen yang bertanggung jawab atas setiap fase. Identifikasi, seleksi, transportasi, penempatan, dan pengawasan. Ini bukan tentang integrasi, melainkan penggantian. Dalam instruksi internalnya, ia bersikeras bahwa tidak cukup hanya memindahkan orang, lingkungan harus diubah sampai jejak budaya sebelumnya dihilangkan. Dalam konteks itu, orang-orang Yahudi dianggap oleh Himmler sebagai ancaman permanen yang harus dibendung dan diisolasi. Ia secara pribadi mengawasi laporan tentang Lodz, Varsovia, dan pusat-pusat perkotaan lainnya. Ia memerintahkan untuk menutup permukiman, membangun tembok, membatasi akses ke air dan makanan, dan mengendalikan setiap pergerakan mereka yang tertinggal di dalamnya. Ia melakukannya dengan bahasa administratif, meminta statistik, peta, sketsa, dan kalender penutupan. Kekhawatiran utamanya bukanlah kemanusiaan, melainkan logistik dan sanitasi. Ghetto harus berfungsi sebagai gudang populasi sambil menunggu keputusan yang lebih besar. Seiring perluasan front timur, Himmler mengirim unit khusus Einsatzgruppen di belakang pasukan. Kelompok-kelompok ini tidak bertindak secara otonom, mereka menerima perintah yang tepat dan melaporkan setiap eksekusi. Fungsi mereka adalah mengidentifikasi, mengisolasi, dan melenyapkan mereka yang dianggap, menurut kriteria mereka, sebagai bahaya rasial dan ideologis. Himmler menerima laporan terperinci dengan angka, nama, dan tempat. Ia menyetujui metode mereka, memvalidasi hasil mereka, dan tidak pernah keberatan dengan jumlah korban yang terus bertambah.
Dalam pidato internalnya, ia memuji efisiensi dan semangat pengorbanan komando-komando itu. Ketika diputuskan untuk mengintensifkan pembantaian, perintah tidak diberikan secara mendadak, melainkan dengan perencanaan dan struktur. Himmler mengizinkan penggunaan truk gas, adaptasi instalasi, dan pembuatan kuburan massal. Ia secara pribadi mengunjungi beberapa daerah bukan untuk menghentikan kejahatan, melainkan untuk memastikan kepatuhan mereka. Dalam catatannya, ia menyebut tindakan ini sebagai operasi khusus dan kekhawatiran utamanya adalah menghindari kebocoran yang dapat memengaruhi moral atau citra eksternal rezim. Langkah selanjutnya adalah mengorganisir sistem yang lebih terindustrialisasi. Himmler menyetujui rencana untuk membuat pusat-pusat permanen di mana eksekusi digantikan oleh metode yang lebih cepat dan sistematis. Pemilihan tempat seperti Auschwitz bukanlah kebetulan. Itu adalah lokasi strategis dengan akses kereta api, isolasi geografis, dan kemungkinan ekspansi. Ia memberikan instruksi agar SS bertanggung jawab atas manajemen langsungnya, tanpa campur tangan militer atau sipil. Ia menuntut laporan harian dan mengevaluasi kinerjanya seolah-olah itu adalah pabrik. Selama fase-fase awal, ia memeriksa cetak biru, menugaskan personel, dan meninjau anggaran. Ia tidak mendelegasikan manajemen umum, ia menempatkan orang-orang terdekatnya di garis depan proyek. Ia memerintahkan perluasan kamar, pembangunan krematorium, dan pengorganisasian kerja paksa di dalam kompleks yang sama. Bagi Himmler, kamp-kamp bukan hanya tempat pemusnahan, tetapi ruang produksi, pendidikan ulang, dan hukuman, semuanya di bawah model yang sama. Seiring berjalannya perang, ia mengonsolidasikan jaringan yang menghubungkan ghetto, stasiun kereta api, kamp transit, dan pusat pemusnahan. Ini bukan operasi yang terpisah-pisah, melainkan sirkuit tertutup. Setiap kereta, setiap daftar, setiap muatan manusia mengikuti pola yang pasti. Ia mengendalikan sistem melalui struktur piramida, di mana setiap tingkatan harus mempertanggungjawabkan. Ia mengumpulkan data, meminta grafik, membandingkan angka, dan menuntut solusi ketika laju deportasi menurun. Dalam laporan internal, ia berbicara tentang likuidasi, relokasi, atau proses khusus, tetapi semua orang tahu apa arti istilah-istilah itu. Himmler mempromosikan penggunaan bahasa yang tidak jelas itu untuk mempertahankan kendali tanpa membuka celah. Ketika ada petugas yang menunjukkan keraguan, ia menggantinya tanpa diskusi. Ia menghargai kepatuhan dan kebijaksanaan di atas inisiatif. Model manajemennya tidak menghargai inovasi, melainkan pelaksanaan yang ketat dari mandatnya. Pada 1942, ketika menjadi jelas bahwa pemusnahan akan menjadi jalan definitif, Himmler semakin memusatkan keputusan. Ia membatasi ruang gerak para gubernur sipil di wilayah yang diduduki, menundukkan sumber daya di bawah SS, dan memperkuat jaringan transportasi untuk memastikan kereta berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Menghadapi masalah logistik, ia memerintahkan konstruksi baru atau redistribusi sumber daya. Ia tidak mentolerir penundaan. Kamp-kamp pemusnahan juga menjadi panggung bagi ide-idenya tentang kerja paksa. Ia menciptakan divisi yang bertugas mempekerjakan tahanan hingga batas kekuatan mereka. Ia mengawasi kontrak dengan perusahaan, menetapkan ritme produksi, dan mendikte hukuman teladan bagi mereka yang tidak mematuhi. Ia tidak membedakan antara utilitas ekonomi dan tujuan ideologis. Keduanya harus dipenuhi pada saat yang bersamaan. Dalam modelnya, nilai seorang tahanan diukur secara eksklusif oleh kapasitas langsungnya untuk berproduksi tanpa perkiraan masa tinggal atau pilihan untuk kelangsungan hidup yang berkepanjangan. Dalam kunjungan sesekali ke kamp, Himmler menghindari paparan publik apapun, tetapi menuntut demonstrasi yang tepat dari fungsi umum. Ia tidak menginginkan laporan yang samar atau adegan yang diimprovisasi. Ia memerintahkan para komandan untuk menyajikan data konkret, angka rotasi, protokol disipliner, evolusi kerja paksa, dan tingkat efisiensi. Ia hanya tertarik pada hasil operasional, bukan kisah individu. Ia menekankan kebersihan visual, ketepatan waktu dalam laporan, dan penerapan sanksi segera ketika terdeteksi kegagalan logistik atau penyimpangan dari peraturan. Setiap aspek harus mematuhi model yang ia sendiri telah diktekan dari kantornya. Dalam pidatonya di depan perwira SS,
ia membenarkan tugas itu sebagai misi historis yang menuntut ketenangan emosional, menyoroti bahwa nilai bawahan bukanlah pada belas kasihan, melainkan pada kemampuan untuk mematuhi perintah tanpa ragu-ragu. Narasi itu menjadi bagian dari pelatihan doktrinal. Himmler mengawasi penyusunan manual internal yang menetapkan protokol untuk eksekusi, penggunaan Zyklon B, seleksi di tanjakan, dan kontrol mayat. Semuanya harus dilakukan dengan efisiensi dan tanpa menimbulkan masalah sekunder. Dalam laporan tentang pendudukan Ukraina dan Bielorusia, Himmler meminta statistik terperinci mengenai orang-orang Yahudi yang dimusnahkan, organisasi kamp-kamp tambahan, dan kemajuan penjajahan. Visinya tidak terbatas pada eliminasi populasi. Ia membayangkan transformasi lengkap wilayah tersebut. Ia mendukung pembentukan desa model di mana keluarga-keluarga Jerman akan ditempatkan di bawah pengawasan SS. Ia membagi-bagikan tanah, mengalokasikan sumber daya dan mengirim inspektur untuk menjamin penerapan rencana yang benar. Seiring berjalannya waktu, akumulasi tahanan di kamp-kamp menuntut reorganisasi. Himmler memerintahkan perluasan instalasi, pembangunan krematorium baru, dan percepatan proses. Ia memperkenalkan giliran kerja pembakaran ganda, mekanisasi tugas, dan penggunaan kembali material. Ia memperkuat hierarki internal camp untuk menghindari kekacauan. Para kapo dipilih dengan kriteria kegunaan, kesetiaan, dan efisiensi. Ini adalah tentang mempertahankan kendali mutlak tanpa mengalihkan sumber daya militer. Di Auschwitz, Himmler menjaga komunikasi langsung dengan Höss dan teknisi yang bertanggung jawab atas desain instalasi. Ia mengesahkan anggaran, menyetujui skema, dan mengawasi kemajuan pekerjaan. Ia tidak mengizinkan penundaan. Setiap hambatan harus diselesaikan tanpa memengaruhi ritme umum. Jalur kereta api internal, akses ke kamar, dan tata letak barak mengikuti skema yang ia setujui secara pribadi. Ia menuntut laporan foto, denah, dan simulasi aliran manusia untuk memaksimalkan efisiensi. Seleksi di tanjakan dilembagakan di bawah perintahnya. Kereta dievaluasi saat tiba dan segera para deportasi dipisahkan berdasarkan kriteria usia, kesehatan, atau kemampuan fisik. Mereka yang tidak berguna segera dikirim ke kamar. Himmler tidak perlu menyaksikannya, data sudah cukup baginya. Ia menetapkan standar tentang berapa lama operasi harus berlangsung, berapa banyak orang yang dibutuhkan per giliran kerja, berapa banyak pakaian yang dipulihkan, dan bagaimana benda-benda pribadi digunakan kembali. Penjarahan juga merupakan bagian dari sistem. Himmler berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan institusi Reich mengenai pemrosesan emas gigi, perhiasan, mata uang asing, dan barang-barang pribadi para korban. Diselenggarakan gudang, daftar inventaris, dan sistem distribusi. Tidak ada yang boleh hilang. Ia menugaskan petugas untuk mengawasi transportasi barang-barang ini menuju Berlin, dan setiap kelompok harus disertai dengan dokumentasi yang dapat diverifikasi. Secara paralel, kamp-kamp berlipat ganda di titik-titik lain, Sobibor, Belzec, Treblinka, Majdanek. Masing-masing mengikuti logika umum, tetapi dengan kekasan yang disesuaikan dengan medan. Himmler memvalidasi keputusan tentang lokasi, material, personel, dan metode. Ia memerintahkan rotasi untuk menghindari kelelahan psikologis pada para pelaksana dan menetapkan upacara pengakuan untuk menjaga moral tetap tinggi. Pemusnahan tidak diimprovisasi, ia dikelola sebagai kebijakan negara di bawah komando langsungnya. Dalam inspeksinya pada 1943 ke Sobibor dan kamp operasional lainnya, Himmler tidak mencari perubahan apapun, hanya memverifikasi bahwa semuanya dilaksanakan sesuai rencana. Ia meninjau keadaan stasiun kedatangan, tata letak barak, dan ritme proses seleksi, menuntut agar tidak ada gangguan atau penundaan karena alasan teknis. Ia memberi perintah untuk memperkuat area di mana ia mendeteksi kegagalan kecil dan meminta agar metode yang lebih cepat diterapkan di pusat-pusat serupa lainnya. Kondisi medan, wabah penyakit, atau kelebihan tahanan bukanlah alasan yang sah untuk menghentikan operasi. Semuanya harus terus berjalan tanpa penyimpangan. Dalam bulan-bulan berikutnya, ia melipat gandakan upaya untuk menjaga sistem tetap beroperasi, meskipun ada kesulitan transportasi, sabotase, dan serangan partisan.
ia memerintahkan perbaikan rel kereta api, penggunaan kereta alternatif, dan distribusi sumber daya yang lebih gesit. Ia membangun koneksi antar kamp untuk mendistribusikan kembali muatan manusia sesuai dengan kapasitas eksekusi. Ia tidak mentolerir penundaan. Para penanggung jawab ditekan untuk mempertahankan aliran pemusnahan. Secara simultan, ia mendorong perluasan perusahaan yang terkait dengan kerja paksa. Ia mengalokasikan tanah, menata ulang fungsi kamp tambahan, dan berkoordinasi dengan pabrik-pabrik Reich mengenai pasokan tenaga kerja. Kontrak termasuk klausul tentang kelelahan manusia, waktu penggantian, dan tanggung jawab jika terjadi kematian. SS bukan hanya pemasok pekerja, mereka menuntut imbalan, pembayaran, infrastruktur, dan subordinasi terhadap aturan mereka. Di wilayah yang diduduki, Himmler memerintahkan eksekusi seluruh komunitas dengan dalih kolaborasionisme, sabotase, atau tindakan pencegahan. Pembantaian seluruh desa dibenarkan sebagai tindakan pembersihan untuk menjamin kendali. Laporan berbicara tentang pria, wanita, dan anak-anak yang dilenyapkan dalam satu hari. Mereka menggunakan senapan mesin, penyembur api, atau sekadar membakar rumah. Himmler meminta agar tindakan ini dicatat tetapi tidak disebarluaskan untuk menghindari reaksi internal. Sistem yang ia bangun tidak statis. Ia mengadaptasi metode, memperkenalkan inovasi, dan menanggapi dengan tegas setiap perlawanan. Ia mempertahankan jaringan pengawasannya atas para perwira untuk menghindari penyimpangan. Ketika salah satu dari mereka menunjukkan tanda-tanda keraguan, ia diganti atau dipindahkan. Tidak cukup hanya patuh, harus menunjukkan kepatuhan total pada logika yang dipaksakan dari kantornya. Pengkhianat Führer, ambisi akhir dan negosiasi rahasia. Selama bulan-bulan setelah upaya pembunuhan terhadap Hitler pada Juli 1944, Himmler mencoba memposisikan dirinya sebagai sosok yang mampu menjaga kohesi rezim sementara yang lain jatuh dalam aib. Namun, manuvernya dipandang dengan kecurigaan bahkan di dalam lingkaran kekuasaan, karena reaksi ambigunya terhadap upaya pembunuhan itu menimbulkan kecurigaan, dan meskipun ia memainkan peran dalam penyelidikan berikutnya dan dalam penindasan terhadap mereka yang terlibat, kedekatannya dengan beberapa sektor militer akhirnya melemahkan citranya tentang kesetiaan tanpa syarat, sesuatu yang tidak mudah dimaafkan dalam lingkungan Führer, dan pada saat itulah Martin Bormann mengintensifkan pengaruhnya di lingkungan terdekat Hitler, semakin menggeser Himmler dari keputusan-keputusan kunci dan secara bertahap mengisolasinya dari saluran politik nyata di mana ia sebelumnya berkuasa dengan otoritas. Untuk mempertahankan relevansinya, Himmler memilih untuk mengambil fungsi baru yang berkaitan dengan front internal dan mobilisasi total yang mencakup kepemimpinan milisi rakyat yang dikenal sebagai Volkssturm dan partisipasi yang lebih terlihat dalam urusan Kementerian Dalam Negeri, meskipun kompetensinya mulai bertabrakan dengan struktur negara dan militer lain yang tidak langsung berada di bawah otoritasnya, yang memaksanya untuk terus-menerus membenarkan kegunaannya kepada Hitler, sementara secara paralel ia mencoba menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya sosok dengan visi organisasi di tengah kekacauan yang semakin intensif di semua lini, terutama ketika serangan Soviet mulai maju tak terhindarkan menuju jantung Reich yang meningkatkan urgensinya untuk campur tangan di semua tingkat keputusan. Meskipun tanpa berhasil mengonsolidasikan posisi dominan baru, sosok publiknya yang sebelumnya disajikan sebagai inkarnasi ketertiban dan disiplin, kehilangan dampak di mata populasi yang tidak lagi percaya pada janji, dan meskipun ia mempertahankan jaringan pengaruhnya di dalam SS, suaranya mulai diabaikan dalam keputusan militer strategis yang menandai dimulainya penurunan yang dipercepat, dan dalam konteks itu, Himmler mulai menjelajahi saluran diskret untuk menjalin kontak dengan musuh-musuh Reich, mengizinkan inisiatif tidak langsung melalui utusan terpercaya, beberapa di antaranya mempertahankan hubungan dengan intelijen Swedia atau dengan perwakilan netral tertentu, dalam upaya untuk membuka kemungkinan jalur negosiasi yang memungkinkannya menyelamatkan warisan politiknya atau bahkan mengambil peran dalam kemungkinan pemerintahan transisi yang secara frontal bertentangan dengan doktrin perlawanan total yang terus diproklamasikan rezim. Pada musim semi 1945, ketika pasukan sekutu sudah berada di dalam wilayah Jerman dan keruntuhan sudah jelas,
Himmler memperkuat kontaknya melalui perantara seperti Count Bernadotte, wakil Presiden Palang Merah Swedia, yang ia izinkan untuk menyampaikan pesan yang ditujukan kepada pemerintah Barat, di mana ia menyarankan kesediaannya untuk memfasilitasi penyerahan diri sebagian atau bahkan berkolaborasi dalam pembangunan kembali Eropa di bawah keseimbangan politik baru tanpa ideologi nasional sosialis, tetapi dengan tujuan untuk menghentikan laju komunisme. Proposal yang tidak hanya ditolak mentah-mentah oleh sekutu, tetapi juga akhirnya sampai ke telinga Hitler melalui lingkaran terdekatnya yang mempercepat keretakan definitif antara keduanya, yang ditandai dengan perintah tegas yang mencopotnya dari semua jabatannya dan menjadikannya secara de facto seorang pengkhianat yang mengabdi pada kepentingan yang asing bagi tujuan yang telah ia sumpah untuk bela. Setelah disingkirkan, Himmler mencoba bertindak atas inisiatifnya sendiri seolah-olah ia masih memiliki otoritas dan mulai menggerakkan bidak di dalam struktur SS untuk melindungi posisi pribadinya, meskipun saluran kekuasaan yang sebenarnya tidak lagi menanggapi perintahnya dan lawan bicaranya menghindari berasosiasi dengannya, mengetahui bahwa hubungannya dengan Hitler telah putus secara definitif, dan sementara beberapa bawahannya terus beroperasi karena kebiasaan atau karena takut akan pembalasan, isolasi politiknya terbukti, baik di markas pusat SS maupun di lingkaran yang sebelumnya berputar di sekitarnya, yang memaksanya untuk mengambil keputusan improvisasi tanpa dukungan nyata, seolah-olah ia mencoba mempertahankan ilusi kendali, sementara keruntuhan rezim semakin cepat di semua lini. Setelah pengkhianatannya diketahui, Hitler memerintahkan pemecatannya segera, mencabut semua gelarnya, dan melarang kontak apapun dengannya dari unit-unit Angkatan Darat dan SS yang membuatnya sepenuhnya dikecualikan dari sistem yang telah ia kendalikan selama bertahun-tahun, dan meskipun ia terus berpindah tempat selama hari-hari berikutnya, mereka yang sebelumnya mematuhinya tidak lagi menanggapi pesannya atau ingin terkait dengan pergerakannya, dan sementara dokumen tentang pemecatannya beredar di antara unit-unit terakhir Reich, upaya-upayanya untuk kembali menghubungi komandan tingkat menengah diabaikan atau dijawab dengan penghindaran, yang membawanya untuk membatasi pergerakannya dan bersembunyi di rumah-rumah pedesaan atau instalasi kecil di mana masih ada bawahan yang belum diberitahu secara resmi tentang kejatuhannya. Bunuh diri dan keheningan akhir. Ketika Berlin telah menjadi kerangka yang berasap dan sisa-sisa rezim menyebar di seluruh Jerman, Heinrich Himmler meninggalkan jabatannya dan berbaur di antara puing-puing tanpa kekuasaan yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 1 dekade. Ia menyamar sebagai prajurit biasa, menutupi wajahnya dengan kacamata bundar dan dokumen palsu yang mengidentifikasinya sebagai Sersan Heinrich Hitzinger, dengan perban darurat di atas luka dan tanpa lencana yang akan membocorkan pangkat lamanya. Ia tidak sendirian, ia ditemani oleh Grothmann dan Macher, yang juga menyamar dan dengan ketakutan yang sama untuk ditangkap. Mereka melintasi ladang dan desa, menghindari pos pemeriksaan dan mencari tempat yang aman di bawah pendudukan sekutu, dengan ketidakpastian untuk bernegosiasi, menghilang, atau sekadar bertahan hidup. Selama beberapa hari mereka bergerak maju melalui jalan pedesaan di antara para pengungsi, tahanan yang dibebaskan, dan sisa-sisa tentara yang tersebar, menghindari kota dan tidur di kandang atau reruntuhan, berpura-pura menjadi orang lain. Dokumen mereka dipertanyakan dan perilaku mereka menimbulkan kecurigaan. Pada 21 Mei, dekat Bremervörde, patroli Angkatan Darat ke-8 Inggris menahan mereka untuk memeriksa kemungkinan perwira tinggi. Secara kasat, mata mereka tidak menimbulkan kecurigaan, tetapi sikap mengelak kelompok itu, penolakan untuk membiarkan surat-surat mereka diperiksa, dan kegugupan mereka selama interogasi awal menyebabkan penahanan mereka. Mereka dipindahkan ke pusat penahanan sementara di Westertimke, di mana Inggris memulai pemeriksaan yang lebih ketat. Selama penggeledahan badan, ditemukan sebuah botol kecil yang dibungkus kain di antara pakaian Himmler yang tidak diperiksa di mulutnya. Malam itu juga, ia dipindahkan bersama rekan-rekannya ke Lüneburg untuk diinterogasi lebih lanjut oleh agen kontra-intelijen Inggris. Selama pemeriksaan medis rutin sebelum interogasi, Himmler tiba-tiba mengidentifikasi dirinya dengan nama aslinya, membuat para perwira bingung.
Tanpa waktu untuk memverifikasinya dan dengan gerakan yang tepat, ia memecahkan kapsul yang tersembunyi di antara gerahamnya dengan giginya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Adegan itu seketika dan keras. Ia roboh di lantai dengan kejang-kejang, busa di mulutnya, otot-otot tegang, dan mata melotot. Inggris berusaha keras untuk menyadarkannya, menerapkan manuver pertolongan pertama yang canggung tanpa mengetahui secara pasti zat apa yang telah ia telan. Himmler, pria yang telah mengendalikan aparatur kematian industrial, mati lemas di lantai barak di bawah pengawasan musuh-musuhnya. Ia meninggal di sana, di bawah tatapan bingung para perwira Inggris, tanpa mengungkapkan rahasia, tanpa mengakui kejahatan, tanpa mengizinkan siapapun mencabut satu kata pun darinya. Tubuh yang tidak bernyawa itu diperiksa oleh dokter militer dan identitasnya dikonfirmasi melalui ciri-ciri fisik yang tidak ambigu dan barang-barang pribadi yang ditemukan di antara pakaiannya. Berita itu diterima dengan campuran ketidakpercayaan dan kelegaan di kalangan komandan tinggi sekutu. Tidak akan ada pengadilan, tidak akan ada interogasi. Arsitek sistem pemusnahan itu telah melarikan diri dari penghakimannya sendiri, seperti ia telah melarikan diri selama bertahun-tahun dari beratnya hukum internasional. Ia meninggal seperti ia hidup, mengelola setiap langkah, mengendalikan bahkan akhirnya. Inggris kemudian dihadapkan pada keputusan yang tidak nyaman. Apa yang harus dilakukan dengan mayat seorang kriminal yang ingin dilihat oleh seluruh dunia duduk di depan pengadilan? Opsi untuk menunjukkan mayat itu di depan umum disingkirkan. Diadopsi strategi penghilangan definitif. Mayat itu disingkirkan tanpa upacara, tanpa salib, tanpa nama. Hanya segelintir perwira Inggris yang mengetahui keberadaan terakhirnya, dan mereka tidak meninggalkan jejak. Fakta itu dicatat dengan ringkas dan tidak pernah dimasukkan dalam laporan resmi apapun. Lokasi persisnya tetap menjadi rahasia yang terkubur bersama mereka yang menjaganya. Penutupan ini disengaja. Himmler tidak akan memiliki kuburan yang dapat menjadi objek pemujaan atau sasaran balas dendam. Pria yang telah memupuk citra pemimpin yang tak terbantahkan dan menuntut kesetiaan mutlak mengakhiri hidupnya sebagai buronan tersembunyi tanpa hak untuk dimakamkan secara diketahui. Kisahnya tidak berakhir dengan kata-kata atau dengan hukuman, melainkan dengan penghilangan yang terencana, dirancang untuk menghapus sosoknya dari ruang publik. Konsekuensi dari kematiannya yang segera sangat mendalam. Pengadilan Nuremberg yang akan dimulai beberapa bulan kemudian harus merekonstruksi keterlibatannya dalam kejahatan tanpa kesaksiannya. Jaksa harus menunjukkan dokumen, perintah yang ditandatangani, pernyataan dari terdakwa lain, untuk membuktikan apa yang Himmler tidak pernah akui dengan suara keras. Dalam laporan sekutu, kematiannya digambarkan dengan bahasa klinis, tanpa hiasan, sebagai catatan lain di antara begitu banyak catatan dari keruntuhan Reich ketiga. Tetapi bagi mereka yang telah menderita di bawah mesin represifnya, fakta bahwa ia meninggal tanpa menghadapi korbannya atau menjelaskan tindakannya meninggalkan perasaan hampa yang bahkan tidak dapat diisi oleh hukuman simbolis.